Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat novel. Kita akan melanjutkan bab selanjutnya, bab 175, Clara wanita simpanan. Keesokan paginya, apa yang kalian lakukan? Teriak Clara. Clara terkejut bukan main ketika memasuki kamar Brielle dan melihat pemandangan Bram dan Liora tidur di ranjang yang sama. Bahkan Liora hanya memakai tank top saja dan tidur dalam posisi memeluk tubuh Bram. Bram mengerjapkan matanya ketika Clara mengguncangkan tubuh Bram dengan cukup kuat. Bram mengerutkan dahinya melihat Clara tampak menatapnya dengan tatapan begitu nyalang. "Ada apa, Clara?" tanya Bram seraya bangun dan menyingkirkan tangan Liora yang berada di atas perutnya. Bram melihat ke arah Liora. Sekilas, dia mengusap wajahnya. "Apa kalian sudah gila? Ada apa dengan kalian?" teriak Clara. Dada Clara kembang kempis. Napasnya bergemuruh melihat pemandangan pagi itu. Apa Bram sudah gila? Mengapa Bram tidur bersama Liora? Hubungan keluarga macam apa yang Bram dan Liora jalani saat ini? Clara benar-benar tak percaya. "Ada apa denganmu? Mengapa kamu tiba-tiba marah begini?" tanya Bram semakin dibuat bingung. Bram tak merasa bersalah telah tidur dengan Liora. Dia pun hanya tidur bersama dan tak melakukan apapun. Sungguh dia bukan pria segila itu yang akan melecehkan adiknya sendiri. "Kalian benar-benar keterlaluan," bentak Clara dan keluar dari kamar Brielle. "Astaga, apa yang terjadi padanya?" gumam Bram. "Apa dia cemburu melihat kita di ranjang yang sama?" tanya Liora. Liora sebetulnya sudah bangun sejak tadi. Suara Clara yang begitu keras membangunkan tidurnya. Hanya saja dia berpura-pura tetap tidur. "Cemburu padamu? Pada adikku sendiri?" ucap Bram tak percaya. Liora mengangguk seraya memejamkan matanya kembali. Kepalanya masih terasa pusing akibat terlalu banyak minum. "Oh astaga, masalah lagi," gerutu Bram kemudian bergegas keluar dari kamar Brielle. Bram pergi ke kamarnya dan melihat Clara yang tengah berdiri di depan cermin rias. Bram mendekati Clara. Dia berdiri di belakang Clara. Clara menajamkan tatapannya terhadap Bram dari pantulan cermin. Dia berbalik kemudian mengangkat tangannya. Plak! Bram tersentak ketika Clara melayangkan tamparan di wajah Bram. "Keterlaluan. Ada apa denganmu? Kamu anggap keberadaanku ini apa di rumah ini? Kamu tidur dengan wanita lain," geram Clara. Mata Clara memerah. Dia sungguh kesal melihat Bram tidur dengan wanita lain. Meski Bram tidur bersama adiknya, sejak awal Clara sudah curiga pada Liora. Ada yang tak beres dengan Liora. Tak disangka kecurigaannya benar-benar terbukti. "Dia bukan wanita lain, dia adikku," ucap Bram penuh penekanan. "Tapi dia sudah dewasa, Bram. Dia wanita dewasa. Ayolah, apa kamu sudah tak waras? Apa yang kalian lakukan semalaman di belakangku?" "Hah? Jangan katakan kalian melakukan hubungan terlarang di belakangku," geram Clara. Bram mengepalkan tangannya. "Ayolah, pikiran macam apa yang ada di kepala Clara? Apa Clara sudah gila hingga memikirkan hal itu?" pikir Bram. "Jangan gila, Clara," tegas Bram. "Kamu yang gila, kamu gila. Kamu tak waras. Kalian, ya, kamu dan adikmu. Sejak awal aku sudah menduga ada yang tak beres dengan adikmu itu," kesal Clara. "Cukup, Clara," teriak Bram tepat di wajah Clara, membuat Clara terkejut dan sontak memejamkan matanya. Bram mencengkram kuat bahu Clara, membuat Clara semakin sedih dan air matanya seketika luruh menyusuri pipinya. "Jangan konyol, aku tak segila itu hingga akan berbuat macam-macam terhadap adikku," tegas Bram. Clara
pun semakin menangis. Dia benar-benar meragukan ucapan Bram. Jangan mencurigaiku seperti itu lagi, karena aku bukan pria seperti itu, tegas Bram seraya sedikit mendorong tubuh Clara. Bram membuka lemari pakaiannya. Dengan perasaan kesal, dia menyiapkan pakaiannya untuk ke kantor sendiri. Dia juga membuka sebuah laci, di mana dia merasa dia menyimpan koleksi jam tangannya di sana. Bram membuka laci itu dan melihat sesuatu di sana. Bram mengerutkan dahinya. Dia melihat buku kecil itu dan membukanya. Bram terperangah. Dia berbalik dan melihat Clara yang masih menangis. "Apa ini?" tanya Bram penuh curiga. Clara menelan air liurnya. Dia bergegas mendekati Bram dan akan merebut buku kecil itu. Bram mengangkat tangannya, membuat buku itu tak bisa dijangkau oleh Clara. "Kembalikan Bram, kamu sudah lancang mengambil barang pribadiku," teriak Clara. "Jawab pertanyaanku, apa ini? Apa yang kamu lakukan?" "Hah?" teriak Bram. Tubuh Clara bergetar. Oh tidak, roh singa dalam diri Bram tampaknya kembali menguasai diri Bram. Bram menghela napas kayar. Dia menatap Clara dengan serius. "Apa maksudmu melakukan semua ini?" tanya Bram dengan nada pelan tetapi penuh penekanan. "Kembalikan bagi Clara." "Tidak, sebelum kamu menjelaskan padaku," tegas Bram. "Kamu tahu, kamu melihatnya, untuk apa bertanya lagi?" geram Clara. Bram tersenyum miring. "Jadi kamu memakai alat ini?" tanya Bram. "Ya, apa cukup jelas bagi Clara?" Bram meremas buku itu kemudian merebek buku kecil itu dan mencengkram pipi Clara. Bram mendekatkan wajahnya ke wajah Clara. Dia menatap Clara dengan nyalang. "Kamu sudah gila, Clara. Aku pikir kamu mencintaiku. Aku pikir kamu kembali padaku karena kamu kembali percaya padaku. Nyatanya aku salah menduga," geram Bram. "Bram, kamu menyakitiku," ucap Clara, "dan kamu menyakiti perasaanku." "Clara, mengapa kamu menyembunyikan semua ini dariku? Aku sungguh seperti orang tak waras ketika melihat milikmu mengeluarkan darah. Aku sempat menduga dirimu mengalami keguguran untuk kedua kalinya. Nyatanya aku dibodohi. Kamu membohongiku ketika aku mengatakan aku menginginkan anak darimu, dan kamu mengatakan kamu pun menginginkannya. Lalu apa yang kamu lakukan? Kamu justru memakai alat seperti ini," gumam Bram. "Bram, tolong dengarkan aku." Bram semakin kuat mencengkram pipi Clara, membuat Clara meringis kesakitan. Clara menepuk tangan Bram, tetapi Bram tak melepaskan cengkramannya dari pipi Clara. "Kamu meragukanku? Kamu masih meragukanku? Bukan begitu? Kamu tak benar-benar memaafkanku. Kamu tak benar-benar menerimaku kembali, Clara. Kamu tak menghargaiku. Kamu tahu aku menginginkan anak darimu, tapi kamu justru melakukan semua ini," geram Bram. Bukan seperti itu," sangkal Clara. Bram mendorong wajah Clara membuat Clara hampir terjatuh. "Lalu apa? Mengapa kamu melakukan semua ini?" tanya Bram. Aku takut Bram, sungguh," ucap Clara kemudian menangis kencang. Bram mengerutkan dahinya. "Apa yang Clara takutkan?" "Aku takut mengalami keguguran lagi. Aku takut dengan kejadian masa lalu yang terus membayangiku," ucap Clara sedih. Bram tersentak. Dia terdiam. Jantungnya berdegup kencang mendengar pengakuan Clara. "Apa maksudmu?" tanya Bram kemudian mendekati Clara. "Aku takut Bram, tolong mengerti diriku. Jangan menuntut anak dariku sebelum aku benar-benar siap untuk kembali mengandung. Aku tak siap untuk sekarang, aku tak ingin hamil dulu," jelas Clara dan keluar dari kamar. Bram mengerjapkan matanya yang terasa perih. Dia tak mengerti apa yang Clara katakan. Apa maksudnya Clara mengalami trauma atas kejadian di masa lalu? Bram mengusap wajahnya kasar.
Dia melihat robekan buku kecil milik Clara tadi, yang tak lain adalah buku catatan KB Clara. Bram mengambil robekan itu kemudian melihatnya kembali, di mana Clara memakai alat kontrasepsi itu ternyata setelah kembali bertemu Bram. Jadi dia sudah merencanakan semua ini dengan baik. Dia sadar aku takkan bisa menahan diriku untuk tak menyetubuhinya. Dan dia melakukan semua ini. Jadi dia takut hamil, atau dia takut aku mencampakkannya lagi sehingga dia tak percaya bahwa aku akan menjaganya. Gua membram. Bersambung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih. Bye bye.